Apa mau? Kamu? Ibu, saya mainnya main uang. Intinya kasih contoh praktek gitu loh. Silakan ibu-ibu ngacung mau. Mumpung saya tak mandarkan, saya nggak bawa roti, tidak bawa bakso. Saya tanya 400 peserta. Beliaunya tidak mau tak bawakan makanan gitu. Makanya saya badarinya. Oke, silahkan ngacung tak kasih. Oke. Orang tua kita itu ada 3. Kedua orang tua kita, kedua guru kita, dan mertua kita. Harus hormat lan hormat. Ibu-ibu, saya masih cantik-cantik. Makanya apa anyar diangkat negeri susah OMP. Ibu-ibu harus bangga menjadi seorang guru. Halo? Mana guru Tika yang belum diangkat? Sini Pak Sauni. Ah, domo ya wis. Pak Sauni. Ya kita selawatan ya. Karena ibu-ibu niatnya nggak ada yang kaji, niatnya ngumpi. Jangan. Ini majelis yang cukup barokah. Karena yang hadir 400 dibagi 40 berapa malaikat yang hadir? Loh, ini nyata. Halo? Yang di bawah mau di atas. Siapa tadi yang kesini berdoa? Kalau berdoanya benar tak kasih 5 juta. Acung. Ayo, maju. Sini, siapa? Maju sini tak kasih. Dong mau 5 juta mungkin. Ya Allah, dong duit. Karena apa ibu-ibu gak lega berarti tampil ke sini. Jadilah pelopor kebaikan. Jangan pelopor kejelekan. Apalagi ibu-ibu cantik-cantik ya. Gak berani yang maju ke sini. Siapa segera maju ke sini sisiku? Tak kasih uang. Lo sisi kumpul yang pakai duit. Alhamdulillah tidak memaksa. Karena apa? Ibu-ibu sudah tidak percaya sama diriku. Dia tenang orang pakai duit. Nyawon dia ibu-ibu kalau berangkat ke sini tadi harus berdoa. Wajib. Biar apa? Biar kita selalu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena guru itu luar biasa sedekah ilmu. Sekarang ibu-ibu hati-hati mengajar jangan karena kepadanya, tapi dengan kasih sayangmu. Aku lela ya Pak Guru, di rumah punya santri. Ya silakan ke rumah saya. Ibu-ibu diniati ibadah. Berangkat ke sini tadi siapa yang baca basmalah terus berdoa, niatkan nama itu kuati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah ampuni dosa suamiku. Ya Allah ampuni dosa anak-anakku. Ya Allah, saya mau ngaji di kantor dinas pendidikan. Ya Allah, dapat ilmu yang baru. Ya Allah diberi keselamatan sampai di kantor di dinas. Terus sampai sini baca alhamdulillah. Siapa yang baca gitu? Sini orang Samoni. Sampai sini ucapnya alhamdulillahirobbil alamin. Dia ibu turun karena ibu adalah seorang guru untuk anak-anak generasi muda kita. Dan ibu guru gak kasih contoh seperti tadi, wah bahaya. Ngomong dewe, gadungoke, tolong menghargai orang lain. Sebelum kita menghargai orang lain, hargailah orang lain. Kalau kita mau dihargai, hargai dulu orang lain. Karena kita semua orang muslim, kita saudara, kita satu bangsa. Halo? Siapa yang tahu mantra kehidupan? Kakek-kakek orang percaya wis 150.000. Halo? Yang tahu mantra kehidupan itu harus tahu orang Islam. Wajib tahu.
Mantra kehidupan itu kata-kata yang mujarab, ojo buka Mbah Google. Iya. Karena ibu-ibu sing sepele-sepele gak pernah dipelajari. Ojo nesu-nesu terus. Cepat tua engko hoo tenan. 1. Manjada wajada. Kalau kita sungguh-sungguh dalam sesuatu apapun mendapatkan keberhasilan. Kedua, man sabaro yatiro. Sopo sing sabar mendapatkan kebahagiaan. Halo? Sopo sing ngerti arti sabar ngacung 500.000. Ya aku nyanyo. Orang ngerti? Alhamdulillah. Siapa yang single parent ngacung? Yang hadir sini single parent? Domo duit kabeh, Pak. Sing single parent ngacung no tak samuni. Domo, alhamdulillah. Aku tak 1 juta. Aku gak memaksa ngapain. Yang terakhir materi kehidupan. Sopo sing nandur bakali ngudoh. Hati-hati. Oke, kita berselawat Bu. Halo. BR ini ben lunas. Nggih, roto-roto nggih. Karena do gagal paham. Do di sekolah SK-ne bendo pinter. Jangan seneng utang. Jangan. Nggih. Saya bisa begini, nggih. Halo. Sopo sing ngerti hobi saya? Tak kasih banyak. Apa? BC yang Mbak Wi. Kurang pas sini. Bener, hobi saya sejak kecil, saya diangkat derajat yang Maha Kuasa. Nggih, satu-satunya polisi pakai mobil ambu. Iya. Anak saya jadi polisi, anak angkat saya sini, Mbak. 50.000. Nggih. Yang mana tadi? Sing BC sapa? Salah ke sini. Jenengan BC. Ya, BC apa? Sini. Oh salah. Ini ya gak apa-apa. Gak apa-apa, aja digelomo, gak boleh. Sini. Ya tepat tak kasih 1 juta. Tapi salah. BC omah aku gak pernah selesai BC omahku. BC musola, BC masjid. Saya adalah seorang marbot sejak kecil. Ibu-ibu kepengen oleh pepena, ayo berbuatlah baik. Saya kata dulu. Nah orang masuk jauh sini loh. Bener tak kasih 500.000. Cara menerima itu buru apalagi pakai hijab ya. Semua harus baik. Nah, karena kita harus bener tak kasih 500.000. Salah. Sini. Iya, ngaji. Ngajinya ini boleh ngaji. Siapa yang bisa membenarkan? Bisa benerke, tak kasih 1 juta. Ayo. Sini tak kasih gak apa-apa, sini. Jadi pelopor kebaikan. Ojo, bukan aku blonco kerjani ndak, jangan. Siapa yang bisa membenerke, aku berani nyalake. Sopo sing iso benerke ibu ini kenapa saya katakan salah? Tertarik nih wangi. Nah ini coba tak kayak ngertinya coba. Terima kasih. Salah. Nah halo. Rezeki milih siapa? Milih kita harus ucapkan apa? Hamdalah, alhamdulillah, padamu. Saya kata, iya, Bang Aki loh, sini, sama-sama
ini sama-sama. Ayo kita ibu-ibu biar tahu. Alhamdulillah wa syukurillah padamu dia dapat rezeki harus alhamdulillah wa syukurillah terus ucap apa setelah itu bener tak kasihkan semua ini leru ngaji lagi ini masuk ngaji rezeki milih siapa duit ini duit siapa Pak Poli duitnya Pak Poli bujune piye ngucapke terima kan terus mendoa tolong ibu-ibu guru yang saya hormati, saya banggakan bapak-bapak guru ngajari anak-anak kita itu jangan dong ngatake gitu ngajari itu sini ucapke alhamdulillahirobbil terus terima kasih Pak Parti Singgandeng makasih Pak Parti Singgandeng nanti kan nyong terus mudah-mudahan Pak Parti sehat selalu beserta jamaah di sini. Alhamdulillahirobbil. Terus nggak bener. Iya. Ya terus saya ketemu Mbak Budi dan Dwi. Lampu gak kenal aku sudah terlalu. Ya, siapa namaku? Mer. Ya, siapa tahu nama kecil saya? Aku sering ngaji daerah sini soalnya. Tahu nama kecil saya tak kasih 5 juta. Alfairo, lu tadi udah ngaji lo ya? Alhamdulillah. Wa syukur padamu ya alhamdulillah ya Allah dapat rezeki. Alhamdulillah. Jangan tidak apa-apa. Terus ucapnya yang ngasih gitu loh. Latihan. Sekarang banyak orang pinter tapi adabnya nol. Karena apa itu? Tidak mau mengaji ngasah jiwa yang sebenarnya yang sepele jadi gawe. Halo? Ibu. Allah malah menyanyi. Kalau kita berdua ojo nyanyi, nanti mulai nomor bujuku kaget. Alhamdulillah, wa syukurillah. Wah, bareng ngaji kalau udah JP malah stres bujuku. Cukup alhamdulillahirobbil. Mudah-mudahan Pak Polisi sehat selalu beserta jamaah ini gitu. Itu termasuk sedekah. Ya. Ya wes, seperti giling-giling. Kalau nyanyo-nyanyo, kan saya kayak ide jabatanku hanya Wakapolsek. Karena apa? Saya merasakan tidak pernah punya uang. Saya merasakan orang duit. Istriku mulai nggak duit. Iya, hanya 1.500.000. Makanya saya latihan nyanyo. Latihan ikhlas, latihan kebaikan. Karena untuk baik susah, harus dipaksakan, harus latihan dilakukan. Halo, tapi ada begitu belum ya? Ikhlas ada tingkatan, sebutke. Halo, ikhlas itu ada 3 tingkatan, sebutkan. Oh, lupa tak kayak seketemu, yang itu seketemu, oke? Dura gelem, tak kasih 3 juta. Halo, domo, alhamdulillah. Oke, ikhlas itu ada 3 tingkatan. 1, yang terendah. Apa isi mikir dunia. Aku sholat tahajud ben rezekiku lancar. Aku sholat duha duitku ben akeh. Nggih, isi iling dunya. Berbuat baik isi iling balasan kok Gusti Allah.
Allah. Sing nomor loro ikhlas sing sedang. Monggo Pak Lurah. Nggih, sing sedang. Halo? Apa mau? Sing sedang. Isih kepengin balasan akhirat. Aku berbuat baik, besok nang surga ampun widadari. Isih njaluk imbalan. Sing paling tertinggi apa yo? Acung. Halo? Sing paling tertinggi, kelas yang paling tertinggi 1 juta. Nyanyo. Ya. Yang paling tertinggi hanya ridho Allah. Hanya anak Allah. Halo? Ibu-ibu, tolong ngomong ada kesempatan ketemu saya. Karena JB itu terobosan kreatif saya. Selamat datang Bupati nggih. Alhamdulillah punya hadir. Nggih, selamat datang. Nggih, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
صدق الله العلي العظيم. Dari godaan syaitan yang buruk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menafkahkan serta menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beriman. Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Yang terhormat Bupati Grobogan, Ibu Haja Krisnupati SHMM, yang saya hormati Asisten 3 Kabupaten Grobogan, Bapak Nasur Suhanmolo SHMM, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Bapak Dr. Andes Haji Purnomo MPD, yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, Bapak Fatma Saputra SHMM, yang saya hormati Yai Ibda Suparti SH, yang telah memberikan beda hasanah tadi. Yang saya hormati Forkopimda Kecamatan Lampung, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Kamil. Yang saya hormati Dinas Instansi Kecamatan Lampung,
dari Puskesmas BKK, yang saya hormati Kepala Desa Penganten, yang saya hormati pengawas SD dan TK Kecamatan Lampung, yang saya hormati kepala sekolah SMP dan SD Kecamatan Lampung, serta Bapak, Ibu, dan karyawan mulai dari SD, SMP, IGTKI maupun Himbau. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya hingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula Polrestabes Lampung dalam keadaan sehat dan dalam rangka menghadiri halal bihalal Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Lampung 20 Mei 2023. Mudah-mudahan apa yang sudah kita tindakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, bisa membawa berkah, manfaat bagi kita semua. Amin. Tak lupa sholat dan salam kita haturkan pada Tuhan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yaumul akhir nanti. Ibu, Bapak yang saya hormati, yang pertama kami mengucapkan selamat datang Ibu Bupati dan tamu undangan lainnya, Sugeng Rawuh di Polrestabes Lampung, Sugeng Kinara, sinambi ramah tamah, menikmati pisang gedhog. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila suku, aruh, ungguh, dupuh kurang berkenan di hati Bupati dan tamu undangan lainnya. Ibu Bupati yang terhormat, kami Polrestabes Lampung merasa berterima kasih sekali atas bimbingan arahan dari Bupati dan Kepala Dinas maupun UPD lain, terbukti dengan adanya kegiatan rakor-rakor yang telah dilaksanakan, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada sampai pada tingkat bawah dan permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Kami Polrestabes Lampung beserta jajaran siap mendukung dan mensukseskan visi dan misi Bupati Grobogan. Ibu Bupati yang terhormat, saya akan membacakan ikrar halal bihalal. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kami keluarga besar pendidikan Kecamatan Lampung, baik dari unsur SMP, SD, IGTKI maupun PAUD, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Kami keluarga besar Pendidikan Kecamatan Lampung menyadari, mengakui dengan tulus ikhlas atas segala khilaf dan salah, baik antara yang muda dan yang tua, yang disengaja maupun tidak, secara pribadi maupun secara kebinasan. Oleh karena itu, maka kami berikrar saling meminta maaf dan memberi maaf. Dengan iringan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang terhormat Bupati Grobogan Ibu Hajah Sri Sumardi, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Semangat pagi. Luar biasa. Grobogan. Grobogan. Buat lagi lah 3,8 gitu. Ibu Bupati yang hormati, terima kasih telah berkenan menemui kami Dinas Pendidikan selama 2 pekan. Schedule 2 pekan bukan bisa tetapi sangat luar biasa karena waktu yang begitu penting hanya difokuskan pada Dinas Pendidikan. Aplaus untuk beliau. Bahkan ini merupakan putaran yang terakhir, last number. Tetapi kami tadi izin juga mau mampir ke Adodan yang setelah sini. Jadi beliau sangat padat jadwalnya, bahkan kemarin Jumat malah ke Malang juga terkadang ada ketemu. Ini apa kita pernah setelah beliaunya. Alhamdulillah setelah dikasih kesehatan. Kita doakan beliau, oke? Baik Bapak Ibu, Ibu Bupati ini sengaja ketika saya bersama Ketua Korwil menghadap beliau, Bu izin Bu sudah doakan tidak ada halal bihalal, beliau langsung merespon positif, langsung dijadwalkan. Tidak pikir panjang, langsung dijadwalkan 2 pekan untuk kita. Bahkan jabatan yang amat penting dikemudiankan, tapi untuk Dinas Pendidikan didahulukan. Aplaus untuk beliau. Dan kita bangga karena kita setidaknya menjadi anak emas yang didahulukan oleh apa itu namanya schedule beliau. Karena beliau pun juga mendapat amanah juga dari kakaknya. Kakak-kakaknya yang juga bergelut di bidang pendidikan, yaitu ada yang menjadi pengawas dan jadi guru. Intinya adalah agar memikirkan guru-guru yang pada saat itu karena pertama kali beliau menjabat sebagai bupati, agar memikirkan agar guru itu menjadi bermartabat sehingga kehidupannya bisa layak dan bersyukur. Itu amanah kakaknya yang luar biasa. Kemudian diimplementasikan sampai sekarang. Maka kalau beliau ke sini itu sebagai kecintaan seorang ibu kepada anak-anaknya. Aplaus untuk beliau. Sebagai pengimbang, harusnya kita menjadi birrul walidain, di mana ditawah bi'idha walidain wal suhbah bisukfi walidain. Jadi jadilah kita anak yang berbakti pada orang tua, tidak lupa diri, tahu jasa beliau, bisa mendem jerum begedur, bisa tawadhu, bisa menyenangkan orang tua. Itu harapan kami. Jadi kalau kita itu tawadhu, kita itu mau mengikuti arahan beliau yang baik, Pak Insya Allah ketika beliau sudah selesai pernah tugas, merasa bahwa beliau tidak berdaulatan lagi pada Dinas Pendidikan. Bapak Ibu dari Dinas Hormati, perjalanan beliau di Dinas Pendidikan sampai sekarang, bahkan kemarin pada tahun 2022 masih sebelumnya yaitu ketika kakaknya memberi mandat itu ada semacam pembeda persepsi antara sekolah swasta dan sekolah negeri, di mana sekolah swasta itu banyak yang mendapat sertifikasi, terutama Kemenang, uang Bangkong saat itu. Karena hanya dengan tanda tangan yayasan, mereka langsung dapat apa itu namanya sertifikasi. Sedangkan yang Dinas Pendidikan itu bisa masuk dapurdik dan mendapatkan sertifikasi apabila mendapat SK dari bupati, dan itu tidak akan pernah ada yang berani karena beresiko. Tetapi alhamdulillah karena amanah kakaknya, Bupati Ibu Sri ini tidak peduli menerjang resiko untuk panjenengan. Aplaus untuk itu. Dengan keberanian beliau membuatkan SK untuk honorer saat itu, sekarang sudah ada yang menjadi PNS, bahkan minimal P3K lah, atau mungkin hampir menjadi P3K.
Kenapa hampir nanti setelah ini jadi ketika? Kenapa? Iya, nanti sama-sama. Dan bahkan juga ada yang mendapat sertifikasi. Alhamdulillah, step by step kehidupan para guru semakin mendekati sejahtera. Karena yang K2 sampai ini juga masih tersisa. Kenapa saya nggak tahu? Karena masih ada 1, 2, K2 yang tersisa yang belum diangkat, tetapi Bupati tetap menggantikan yaitu 1.200.000 per bulannya untuk beliau. Walaupun belum sesuai dengan upah minimal kabupaten, setidak-tidaknya tetap masih menghargai ibu sebagai pahlawan tanpa jasa. Bapak dan Ibu hormati, di tahun 2022 ini Dinas Pendidikan atau mengangkat guru honorer P3K sebanyak 1.270. Pak insya Allah atas perintah beliau nanti bulan Juni SK akan diberikan sekaligus insya Allah honornya. Tepuk tangan untuk P3K. Bahkan di tahun 2023 nanti sisanya sekitar 3.360 insya Allah akan dirampungkan semua. Ya. Bahkan ada sisa kuota nanti semoga saja bisa diisi untuk tenaga pendidikan yang ada di dinas, yang ada di Korwil, yang ada di ACW atau di SMA. Kita biasa semoga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sederhananya saja, sebenarnya kita tuh seperti Pak Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali berpenjara. Maka apa yang diberikan kepada beliau seyogianya kita sikapi dengan perbuatan yang bijak. Termasuk selama kepemimpinan beliau sebelum saya itu beliau meminta agar sekolah-sekolah pusat itu didata oleh kepala dinas. Tapi selama 4 tahun itu datanya tidak ada, belum ada. Tetapi saya bersama asisten 2 suka tidak suka, mau tidak mau harus membuat MOU selama 1 bulan harus dapat data yang valid. Alhamdulillah di Batu Korwe dan kepala sekolah kita dapatkan 148 sekolah yang rusak dan segera direhab. Bahkan di 2023 ini ada 41 sekolah yang rusak berat yang akan direhab dari dana DAO mandatori sekitar 39,5 miliar insya Allah per Juni bulan depan. Bapak dan Ibu, seterusnya sekitar 107 nanti akan diselesaikan oleh beliau di tahun 2024. Kemudian yang belum terreform tetapi sudah pada posisi mengkhawatirkan, kita coba untuk menggodek di PUPR pusat. Kemarin sudah diajukan sebanyak 18 sekolah. Masih banyak lagi PR-PR dinas pendidikan yang harus kita selesaikan, tetapi insya Allah sebagai step kita selesaikan, termasuk juga pelayanan publik yang sebelum saya dinas pendidikan itu nilainya merah sekitar 4,5 kalau tidak salah, tetapi saya proses dalam 2 bulan nilainya sudah berubah menjadi 97,5, dan ini merupakan salah satu penyangga utama pelayanan publik di Kabupaten Grobogan mendapat juara pertama tingkat nasional. Dengan nilai 98,2 itu hampir sempurna. Mungkin asisten 3 yang hafal. Ya, karena kemarin saya juga dibocek dari asisten 3 Mas 1. Bapak dan Ibu, ketika saya di BPK Pusat Perwakilan Semarang Jumat kemarin 2 minggu yang lalu, itu diberi bocoran dan sebenarnya sudah diterima oleh beliau datanya, tinggal nanti piagamnya untuk ke-8 kalinya atas kepemimpinan beliau Kabupaten Grobogan dalam LKPD meraih WTP. Untuk beliau. Bahkan WTP ini tidak main-main karena menurut katanya dari sana itu WTP yang plus artinya misalnya amat kecil. Itu kelebihan-kelebihan atau prestasi-prestasi di dinas pendidikan juga berada di Bupati kepada kita. Coba nanti kalau ada apa-apa silakan Bapak Ibu matur ke Korwil, nanti biar Korwil komunikasi dengan dinas
dan apa yang menjadi apa itu pemikiran panjenengan bisa kita tangani. Dan yang menjadi kendala yang tidak kalah pentingnya adalah banyaknya korwil yang sudah purna tugas. Kemarin sudah ada 3, yaitu Pak Prawoto, Pak Mursyid, dan Bu Siti. Alhamdulillah sudah kita isi. Dan sekarang tinggal ada 9 lagi. 9 lagi yang segera harus diisi. Yang pertama adalah Pak Joko Mulyono di Korwil Berarti, masih kosong. Kemudian Pak Sunarto di Korwil Gabus, sekarang juga kosong. Kemudian Pak Slamet Pujianto di Korwil Karangrayung, sekarang juga tidak ada korwilnya. Nanti pada bulan Juli, Gubuk Pak Zeri juga akan pensiun. Kemudian Geyer Pak Joko Supriyanto juga akan pensiun dalam waktu yang bersamaan. Kemudian Agustus Pak Marmo dari Purwodadi juga akan pensiun. Kemudian November atau Oktober itu Purwodadi Mas Julia insya Allah juga akan purna tugas. Desember Mas Koco juga akan purna tugas, dan Februari Mas Sri Marianto juga akan purna tugas. Ini monggo siapa yang ingin jadi korwil, kita buka dari sekarang, asalkan mau dibaiat seperti Mas Budi Santoso yang sekarang di Ngaringan dan Mas Rubatia sekarang di Rawaharjo. Yang pertama adalah siap melaksanakan tugas atau perintah di atasan yang pertama. Yang kedua adalah segala sebagai ASN satu pintu mata di mana saja. Bayar kami seperti agak-agak setengah militer. Jadi harus taat pada atasan. Kalau taat tidak jadi. Alhamdulillah ini kemarin Bupati Jamila yang dengarkan katanya luar biasa karena memang Mas Budi Santoso itu kan smart orangnya, smart, lincah. Asalkan asal orang kecil gitu itu nggak smart. Ini termasuk nih Mas Nur Hergianto ini. Ini juga lincah. Bayangkan sekarang PP dari Kedujati ke Lambu. Ini kalau orang yang agak-agak hitungannya waras itu nggak mau. Itu hitungannya agak-agak kalkulatornya agak rusak. Ya. Kalkulator rusak, akhirnya malah seneng saya. Tapi tidak apa-apa. Insya Allah nanti saya pindah Mas. Dekat aja. Cik Bupati nanti. Cik Bu, nanti di dekatan Bu, kasihan Bu. Siap, kali ini saya pindah di Gubuk. Dengarkan, tekanan gitu. Dan kita cari gantinya. Monggo cari gantinya, yang juga suka kita respon ya. Termasuk juga bangunan-bangunannya diambil dari Pokir dan DPR luar biasa banyak, termasuk tahun 2024 nanti ada sekitar 370 sampai 400 titik. Ini nanti akan membuat dinas pendidikan kewalahan, karena kita hanya memantau karena punya mata sendiri. Itu tidak akan lama-lama karena memang aktor dan aktrisnya bukan saya yang menjadi yang kangen sama jenengan itu adalah beliau Bupati. Sedangkan saya tidak bisa ke sini waktu sebelumnya dan sampai pada Bupati untuk jangan hasil kepada kita sebagai anak. Semoga kita menjadi anak yang saya katakan bisa tawadhu, bisa menjuru kedur, dan bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua birrul walidain. Kita doakan semoga ibu selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, tetap amanah, tetap istiqomah, mampu menyelesaikan tugas sampai akhir jabatan, selalu bisa ngomong, ayumi dan ngayumi, dan tetap memberi perhatian khusus pada dinas pendidikan sehingga yang saat ini menjadi buli-bulian, insya Allah kedepannya dinas pendidikan menjadi puja-pujian masyarakat. Itu Nur Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ustadz Ida Supadi, kebetulan menjadi Wakapolsek di sini ya. Tidak asing lagi karena beliau juga punya grup berkah, alat berkah, Jumat berkah ini. Saya tidak asing lagi.
beliau juga berkecimpung peduli dengan anak-anak yang tidak mampu. Kalau 1 tahun sekali ada santunan-santunan bersama pemerintah daerah. Yang saya hormati, di sini saya Bapak rombongan, Pak Asten 3, katanya masih muda juga ikut-ikut, kerjanya juga satset. Pak Asten 2, izin, yang kemarin saya tugasi untuk mendata sekolah yang rusak, dan alhamdulillah 1 bulan kemarin ada 48 yang data valid disajikan kepada saya dan DPRD kemarin. Yang saya hormati, ini beliau saya ajak keliling terus juga, BKPBD Pak Fatma juga masih muda, dan saya hormati Kepala Dinas Pendidikan, sudah kenal semua nggih. Yang penting apa? Gagah jadi dhuwur. Kalau pewayangan wertu doro. Kelihatannya juga galak gitu. Tapi hatinya lembut. Bisa diajak komunikasi dengan baik. Yang saya hormati, di sini ada Pak Camat, juga imut-imut karena selamat Pak kemarin kelahiran putri ketiga ya. Saya dapat syukurannya, saya belum bisa menjenguk ya. Dan ini dulu adalah ajudan saya, Sekpri ya. Kalau saya tahu pasti bisa, karena kalau di sini saya di wilayah Pak Kepala Desa itu camatnya Bu kami, camatnya Bu termasuk pendidikan Purwopindah. Dan insya Allah Mas Aji ini di sini juga kalem nggih, orangnya baik. Ini Bapak Kapolsek juga baru ya Pak, sudah lama. Ya, sudah lama. Saya kenal baik ini dari Maringan. Iya Maringan, masih saudara kakak saya. Yang saya hormati Bapak Kurhamil ya, dari mungkin masih muda juga. Dan di sini dari yang muda juga Pak Walat ini Nyabari dan jajarannya yang cantik-cantik di bawah mungkin. Ini mendampingi saya terus kalau saya ada kegiatan. Jadi dari protokoler dari Bupati ini selalu senyum, tidak pernah marah. Dan saya hormati Korwil ini, tadi saya sudah dibisik-bisiki Pak Apil, ini dari Kedung Jati Bu, kejauhan. Kalau saya pikir-pikir ya itu katanya orang tidak waras ya. Kalau jadi Korwil pasti waras Pak. Dan saya hormati dan saya banggakan dari kepala sekolah baik dari SMP, SD, swasta TK, dan Bapak Ibu guru yang saya cintai juga, saya tidak bisa menyebut satu persatu, hadirin yang berbahagia. Di bawah juga ada deh. Ada. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul dengan acara halal bihalal dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, mungkin saya 2 minggu ini betul saya bermutar dari kepala dinas ini karena juga orang baru 1 tahun. Saya juga kangen kepada panjenengan karena sebelum pandemi COVID-19 kemarin saya juga keliling termasuk di Kelabu 2018 mungkin ya. Dan ini saya kepingin juga tadi yang dikatakan sama beliau, permasalahan pendidikan, karena ini juga amanah dari kakak-kakakku. Sebetulnya kakak-kakak saya juga jadi guru, dulu ada yang jadi PS.
Dan saya yakin dari pertemuan ini atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Grobogan karena masih bulan Syawal, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui momentum ini, mari lapangkan hati untuk saling memaafkan. Dan karena itu sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas tiadanya halal bihalal pada hari ini, dan kepada Bapak Ibu sekalian dan jajaran, khususnya jajaran dari Dinas Pendidikan dan anak-anak, mungkin saya titip anak-anakku yang saat ini mungkin panjenengan pentah ya, karena saya tahu panjenengan adalah tulus, ada kesabaran dan mungkin luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu, karena panjenengan untuk mendidik anak-anak para generasi penerus bangsa dan sehingga menjadi insan yang berakhlak, saya titipkan. Dan Bapak Ibu, ini kebetulan yang di depan saya ini adalah ibu-ibu cantik-cantik, glowing-glowing seperti bupatinya. Tepuk tangan. Dan saya sebetulnya kangen Bapak Ibu dengan panjenengan, karena kelambu adalah berdekatan dengan berarti. Saya dulu ada sejarah, karena saya di KUD. Kalau dulu mungkin terkenalnya Mbak Sri Mupo. Ini ada Pak Kepala Desa Penawangan yang hadir juga, pengantin. Ini tadi berbincang-bincang, piye kabare. Ya alhamdulillah Pak Kades harus bisa memberikan yang terbaik di desa masing-masing. Dan kalau saya keliling dulu di Lengki, berdekatan harus lewat di Kelambu juga, dan termasuk di Terkesi, di Penganten, termasuk Kelambu kotanya, Taruman, termasuk Kadangrejo. Dan saya ini keliling khususnya di Kecamatan Kelambu. Saya dulu kalau ada kekurangan pupuk, di sini ada Mas Joko, manajernya sampai sekarang. Dan sekarang kalau ada apa-apa pasti koordinasi dengan saya. Dan dulu mungkin satu-satunya KUD yang bisa meneruskan perjuangan untuk menjadi distributor pupuk se-Indonesia. Tetapi saya kalau lewat di KUD saya menangis nih. Kantornya seperti itu, tutup. Aduh. Dan Bapak Ibu mungkin tadi yang dikatakan Pak Pur, Dinas Pendidikan, saya minta tolong karena beliau orang baru, disupport ya, disupport, diberi mungkin harus kita kompak, gotong royong, komunikasi yang baik. Dan betul masalah pendidikan, waktu itu saya ada amanah dari kakak saya, karena dua-duanya pendidikan, dan cerita masalah tenaga honorer. Pada waktu itu saya jadi bupati, pertama kali tidak bisa tidur Bapak Ibu, karena yang tenaga honorer itu tidak ada SK sama sekali dari mungkin dari bupati, termasuk Dinas Pendidikan pun tidak ada, betul gitu. Hanya setempat kepala sekolah mungkin juga ragu-ragu. Dan waktu itu ada masukan dari kakak saya yang Mbak Ki itu, kalau tidur dengan saya itu pasti cerita A sampai Z di pendidikan. Tolonglah, mosok tenaga honorer tidak ada honornya, bener nggak gitu? Yang honor adalah gotong royong dari PNS setempat, iuran 100, mungkin 50,
dibagi, kalau ada beberapa tenaga honorer ini dibagi, dapatnya ada yang 150, ada yang 200. Dan ini kok bisa ya, saya pikir. Karena Bapak Ibu mungkin saya tahu kesabarannya panjenengan luar biasa. Dan waktu itu saya undang asosiasi termasuk K2. Ada enggak yang dulu dari K2? Ada ya. Terus saya minta masukan. Bagaimana ini kok begini ya? Saya minta masukan K2 dan dapat gaji berapa? Hanya 350 Bu, 1 bulan. Terus yang honorer ada surat pernyataan dari teman-teman honorer, kadang-kadang tidak digaji. Tidak digaji tidak masalah. Waduh, hati nuraninya Bapak Ibu mungkin sama dengan saya. Kok bisa ya? Karena panjenengan ini juga pagi berangkat dari rumah, meninggalkan keluarga, mungkin juga mandi, gosok gigi. Kalau ibu-ibu pasti penampilannya harus diberi bedak, lipstik dan sebagainya, celak dan sebagainya. Nah, ini kok bisa ngelakoni gimana gitu. Nah, inilah Bapak Ibu, waktu itu saya undang kepala dinas, termasuk Pak Fatma. Ini saya ajak bicara, Pak Sekda. Kok bisa begitu? Dulu tuh bagaimana memasukkan menjadi tenaga honorer? Harusnya kan matematikanya masuk tenaga honorer ini harus ada koordinasi dengan DPR, dipecahkan biar dapat gaji. Karena apapun panjenengan adalah guru yang sudah memberi waktu untuk mendidik anak ini generasi penerus bangsa. Dan ini kita pikirkan waktu itu pertama kali saya kepengen database ini yang sudah jangan ditambah terus gitu. Karena saya selama jadi bupati saya tidak akan menambah tenaga honorer sama sekali. Karena saya takut, karena dari pendidikan hampir 6.000 tenaga honorer, PR tinggalan zaman dulu. Saya harus menyelesaikan itu, termasuk tenaga kesehatan, termasuk tenaga yang lain hampir 10.000. Kalau ini tidak saya pikirkan, pasti nanti kasihan deh. Terus bagaimana nanti nasibnya? Inilah Bapak Ibu. Makanya saya kepengen ketemu panjenengan, supaya juga ada masukan langsung dari panjenengan. Mungkin kalau lalu disampaikan kepada korwilnya bersama kepala dinasnya, biar clear, tidak ada permasalahan nanti untuk ke depan. Bapak Ibu mungkin tadi sudah disampaikan oleh beliau, untuk Kabupaten Grobogan tahun 2022 pemerintah memberikan formasi P3K guru sebanyak 1.270. Nanti SK-nya bulan depan harus diterimakan. Ya, setuju ya? Setuju. Tahun 2023 Bapak Ibu, saya juga mengajukan formasi 3.360. Ini khusus juga pendidikan. Dan semoga dari teman-teman dari honorer ini masuk semuanya ke P3K. Setuju ya? Supaya juga nanti bisa dapat honor yang bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Dan mulai tahun 2023 ini pemerintah juga dilokasikan anggaran melalui DAO yang telah ditetapkan, yaitu penggunaannya khusus untuk membayar gaji dan tunjangan P3K sebanyak 119 miliar. Ini sudah ada uangnya. Dan nanti kalau sudah dapat SK langsung gajinya keluar, ya. Dan serta anggaran bidang pendidikan ini sebesar 132 miliar. Ini juga untuk membenahi gedung-gedung sekolah yang
tadi yang sudah didata hampir 148. Mudah-mudahan nanti tahun 2024 kita selesaikan sampai jabatan saya. Dan ini mungkin Bapak Ibu kalau ada permasalahan, mungkin kekurangan dan termasuk gedung-gedung sekolah ini, mari kita duduk bersama komunikasikan dengan Pak Korwil ya. Saya juga berharap para kepala sekolah, pendidik dan Korwilca agar peka terhadap situasi kondisi di lapangan, termasuk mengisi data Dapodik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Karena kemarin sebetulnya saya sudah memberi sounding di pusat dapat 53 miliar karena ngisinya Dapodik keliru semua, cuma bisa saya ambil 4 miliar. Padahal ini sebetulnya sudah mengurangi kerusakan sekolah di SD Kabupaten Grobogan. Dan sekali lagi mungkin saya ini juga dari Presiden Jokowi, Pak Gubernur, Bupati ini melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan ini dengan sungguh-sungguh harus dituntaskan. Dan sekali lagi tidak ada kata sempurna. Sekali lagi saya minta maaf, mungkin tahun ini baru akan menyelesaikan P3K karena aturan. Dan pada waktu itu karena Menpan itulah dari teman saya berkomunikasi teman-teman bupati se-Indonesia karena beliau dulu di Bupati Banyuwangi. Beliau tahu persis keberadaan mungkin termasuk pendidikan. Dan alhamdulillah dicetuskan P3K, mudah-mudahan untuk ke depan nanti bisa diangkat jadi PNS semuanya. Yuk. Kita harus berjuang bersama-sama. Bapak Ibu, saya minta tugas utama panjenengan adalah mempertahankan dan memperbaiki kualitas pendidikan, utamanya di Kabupaten Grobogan yang tercinta ini. Berikan pelayanan terbaik untuk anak-anak didik kita. Bantu pemerintah Kabupaten Grobogan termasuk saya sebagai bupati. Dan permasalahan-permasalahan mungkin yang ada utamanya di bidang pendidikan. Karena apa Bapak Ibu? Mungkin ini target dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu agar persoalan kemiskinan ekstrim dan stunting. Kemiskinan ekstrim ini harus dirampungkan tahun 2024. Dan salah satu indikator kemiskinan ekstrim adalah tingginya anak tidak sekolah. Ini PR kita bersama. Saya minta Kepala Dinas Pendidikan agar bersama-sama termasuk dengan UPD maupun lembaga lain baik secara vertikal maupun horizontal. Termasuk di sini ada Pak Camat, Pak Danset dan Ramil dan jajarannya. Mungkin kepala desa yang tahu persis. Nah ini mungkin bisa kerjasama dengan RT RW. Dan persoalan yang kompleks ini harus kita selesaikan bersama. Kenapa anak kita tidak sekolah? Dan solusinya bagaimana? Dan ini ayo dikeroyok bareng-bareng. Yeah. Dan tugas dan amanah mungkin yang panjenengan berikan kepada saya, dan khususnya tahun yang kemarin saya adalah sendirian, saya viral yang pertama, dan kedua sudah ada wakilnya. Telah berusaha semaksimal mungkin kami melaksanakan tugas sebaik-baiknya di semua bidang, tidak hanya di pendidikan, pertanian, di kesehatan, maupun semuanya yang termasuk koperasi, mungkin ada UMKM dan sebagainya untuk juga memulihkan perekonomian khususnya di Kabupaten Grobogan. Dan mohon maaf jika masih ada mungkin tidak sesuai dengan
panjenengan, mungkin aspirasi panjenengan yang belum terselesaikan. Saya berharap jajaran Dinas Pendidikan harus solid, ya, harus solid, harus kompak, dan jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu yang hanya ingin mencari-cari kesalahan, mungkin tanpa solusi. Nah ini kadang-kadang apalagi banyak berita hoax dan sebagainya, tidak bertanggung jawab, yang hanya akan memecah belah, bahkan janji yang juga belum tentu bisa dipenuhi. Mungkin tidak bisa dihindari Bapak Ibu, karena tahun 2024 adalah tahun politik, dan saya hanya ngasih masukan Bapak Ibu, sudah panjenengan khusus untuk mendidik anak-anakku, ya, supaya pendidikan berkualitas khususnya di Kabupaten Grobogan. Saya juga sudah berusaha Bapak Ibu, termasuk membangun di bidang infrastruktur jalan. Termasuk saya pinjam pada waktu itu, saya juga tidak bisa tidur, harus bagaimana, karena ini juga amanah dari panjenengan, khususnya Desa Kelambu. Nah ini saya juga utang bank 200 miliar yang saya tahap pertama itu, tetapi sudah lunas, dan yang kedua ini 115 miliar. Saya juga pinjam di bank, mungkin satu-satunya bupati yang berani hutang se-Indonesia. Tepuk tangan dari mulai tangga. Itu bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Grobogan, termasuk dirasakan oleh pendidikan. Kalau melaju pasti jalannya sudah baik, dan terutama adalah Taruman, Kandangrejo, Kelambu Terkesi, termasuk jenengan Wonokonco, termasuk Puskesmas Wonosoco, termasuk Puskesmas Kelambu juga saya bangun, SMP 1, Kelambu juga dapat 2,2 M, dan ini juga saya sudah membangun supaya juga dari anak-anak didik kita bisa menikmati layak huni. Saya pernah Bapak Ibu kunjungan itu SD hanya dicongkoki gitu sama bambu. Sekolahnya duduknya itu berdekatan dengan itu, nanti anak-anak juga kalau belanga ini ya lama-lama melihatannya amin. Nah ini saya itu menangis, dan kok seperti ini. Nah itu tadi dari kepala sekolah katanya dulu kalau proposal diajukan katanya tidak ditanggapi. Nah ini kalau sekarang tidak bisa ya Pak Kepala Dinas ya, semua harus terakomodir. Karena saya punya saya dulu kan sekolah di Karangsari 1. Ini baru saya tahu bahwa sekolahnya saya juga bobrol, dan ini tahun ini harus diselesaikan. Saya sudah ada sejarah di situ. Petilasannya sekolahnya bupati SD mau ambil itu. Nah, ini saya juga agak ngeri sebetulnya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu saya minta doanya, dan mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan. Bapak Ibu, mungkin saya saat ini juga bangun, termasuk memperbaiki, mempercantik kota Purwodadi, termasuk juga di Simpang 5, termasuk di Seketika Mas, termasuk di Gedung Olahraga Soekarno, kuliner kota Purwodadi, trotoar, termasuk ada NPP yang baru saya bangun ini tahun 2022 sebetulnya, 2021 sebetulnya. Baru saya resmikan kemarin sama Pak Ganjar, itu terbaik tingkat nasional. Tepuk tangan juga deh. Dan ini karena juga saya masalah APBD terbatas, termasuk saya mau masuk Tenglejo ini kota Purwodadi juga sudah ada tamannya,
termasuk sebelah dulu di Pendopo itu seperti rowo gitu. Sekarang sudah untuk selfie kalau anak mau kunjung di Purwodadi. Dan ini semua adalah doa panjenengan termasuk Ustadz juga. Kalau saya ketemu Bapak tokoh masyarakat ya, termasuk Yai, para tokoh masyarakat ini, saya minta petunjuk bagaimana Gerobogan bisa lebih sempurna dan tidak kalah dengan kabupaten lain. Dan Bapak Ibu, saya terakhir mungkin juga saya memang kalau panjenengan melihat IG saya, melihat Twitter, kenapa Ibu pakai baju merah seperti gedungnya panjenengan, terlihatan cantik ya. Wah, saya sebagai petugas partai, saya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan, dan konsentrasi kami adalah saat ini masih pada menjelang pemilu dan legislatif dan presiden. Untuk pilkada nanti ada yang bisik-bisik kira-kira siapa untuk gantinya Ibu Bupati. Nah ini saya minta jangan panjenengan jalur yang untuk pendidikan ini fokus untuk anak-anak, untuk generasi penerus. Ada survei dan bisa untuk dipercaya untuk melanjutkan membangun Gerobogan. Pasti itu. Karena apa? Kita sudah bangun berdarah-darah. Kalau pemimpinnya salah nanti ya putus jalan. Karena Bapak Ibu, saya dulu kalau ke lapangan itu saya menangis. Kenapa? Bangun jalan ke jalan wedok itu. Gitu. Melongong tengah itu. Kalau sini rusak, sebelah rusak miring, mau roda 4 masuk, pasti nanti akan manggrok. Dan saya tidak mau. Makanya saya membangun dengan cor beton, tidak kalah dengan jalan kabupaten, jalan provinsi ya. Semua di Kodril 250 dan sampai sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan saya harap dari Bapak Ibu mungkin kalau belum termasuk gedangan lambu ini sudah masuk ya, sudah. Dan Pak Kepala Desa harus sering-sering komunikasi karena kalau bangun separuh, waduh umat kita harus bangun ini ya cor rambat beton. Di semua adalah ada ada ukurannya, harus dikodril 250 ukurannya. Ini semua ada lelang terbuka. Jangan kalau digarap orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu tadi banyak temuan nanti. Itu Bapak Ibu sekali lagi saya saat ini mungkin saya tidak bercita-cita menjadi bupati karena amanah dari panjenengan semuanya, dan saya sekali lagi kalau belum sempurna minta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi mari bareng-bareng gotong royong, bergandengan tangan, bahu-membahu, kita bersama-sama untuk memberikan kontribusi untuk bangun Kabupaten Gerobogan yang tercinta ini. Mungkin itu Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bacakan pantun ya. Mungkin ketemu panjenengan. Apa ini tadi? Pagi ke kebun memetik melati, cakep. Melati dikirim ke Semarang, cakep. Guru pahlawan yang kuhormati, seluruh jajarannya akan terkenal. Tepuk tangan. Ada lagi nih.
ikan emas di pinggang serani, cakep. Sambal bawang, sambal kemangi, cakep. Para guru sekarang berseri-seri, cakep. Karena kesejahteraan selalu menanti. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.